kalau dia break dari area sini ya. Ini teman-teman patut waspadai di area sini. Ini sebagai area TP di 18. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas dari yang pertama itu dari saham lanjutan ya, dari video sebelumnya itu ada saham Bank BBRI. Nah, hari ini Bank BBRI naik sebesar 4,5%. Tutupan closingannya ada di 4.630. Nah, ini pergerakan BRI ini masih cukup solid ya, memang didukung dengan transaksi juga yang cukup bagus hari ini di atas rata-rata. Dan RSI-nya ini masih terkonfirmasi melanjutkan kenaikan. Nah, ini nanti secara garis trendline kalau teman-teman bisa lihat di bawah di area sini untuk RSI-nya itu masih terus naik ya. Ini cukup solid melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk pergerakan dari BRI bagaimana? Nah, untuk pergerakannya ini cenderung untuk bisa naik ya kalau memang teman-teman bisa lihat hari ini. Nah, untuk pergerakannya itu akan seperti ini teman-teman ya. Kalau memang teman-teman lihat di sini, ini akan naik terlebih dahulu. Ini akan terkoreksi tentunya untuk jangka pendek saja. Dan ini bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi, ini akan terkoreksi terlebih dahulu. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya itu ada di area 4.390. Ini sebagai area support untuk jangka pendeknya. Untuk area TP-nya ada di 4.930. Nah, apakah ini bisa ditembus lagi atau memang sampai lagi ke 4.930? Tentunya ini harus melewati beberapa resisten terlebih dahulu. Nah, teman-teman juga catat area level support, area level resistennya ya. Untuk area level resisten jangka pendek ini kemungkinan akan mencapai 4.730 terlebih dahulu. Ini sebagai area resisten untuk jangka pendek itu di 4.730 di area sini. Ini sebagai area resisten pendeknya. Nah, ini akan mantul terlebih dahulu ke area sini ya. Di area sini dia akan mantul apakah dia bertahan atau tidak di area sini. Nah, kalau memang dia tidak bertahan, dia akan terkoreksi terlebih dahulu, nanti turun lagi dan membentuk adanya pola sideways terlebih dahulu, dan ini bisa naik lanjut ke atas kalau memang disambut baik oleh para investor tentunya. Lagi-lagi kalau nanti adanya berita negatif juga, nah itu kan di bulan Juni kalau tidak salah nanti ada kenaikan suku bunga kembali teman-teman ya, tapi tetap harus waspada ya, sesuaikan dengan trading plan saja. Untuk Bank BRI ini cocok untuk investasi jangka panjang juga. Nah, kalau teman-teman untuk target target untuk BRI ini untuk investasi jangka panjang, silakan untuk perdagangan esok hari mau beli ya boleh saja. Mencicil beli terlebih dahulu atau tunggu buy on weakness atau koreksian di area 4.500-an atau 4.370 itu sebagai area supportnya ya untuk area sini. Jadi tunggu saja koreksi di 4.500, kalau nanti turun ya boleh beli lagi. Kalau lagi turun lagi silakan boleh beli. Yang penting tujuannya untuk investasi jangka panjang. Kalau memang untuk invest ya. Kalau untuk trading jangka pendek ya jangan beli di area sini, tunggu dulu area koreksiannya yang penting ya. Ini untuk saham BRI. Support area level resistennya silakan dicatat ya untuk resisten jangka pendek di area 4.730. Nah, untuk asing hari ini BRI adanya net buy sebesar 446 miliar. Ini cukup tinggi hari ini ya karena memang didukung dari sentimen kenaikan global juga ya untuk bursa global ini naik. Nah, untuk minggu ini juga teman-teman ada nanti data ekonomi, yaitu ada rilis untuk data ekonomi ya yang memang dijadwalkan kalau tidak salah di minggu ini itu ada dari data inflasi ya, dan juga teman-teman ada rilis itu PPKM itu akan dicabut ya di bulan Agustus 2022 mendatang. Nah, ini cukup bagus nantinya pergerakannya juga ya. Semoga bisa didukung.
Nah, untuk BRI hari ini transaksinya broker summary ada RX, ada AK, ada PD juga. Di sini ada akum terlihat jelas dari RX sangat tinggi ya. Ini terlihat sangat tinggi juga volumenya. Jadi hari ini masih di akum ya untuk saham BRI. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham ASII. Ya, ASI kita lihat hari ini naik sebesar 1,4%. Tutupan closingannya ada di 7.350. Ini terlihat jelas ASII itu masih lanjut naik ya, masih cukup bagus peluangnya untuk melanjutkan kenaikan. Supportnya ada di 7.125 ya di area sini. Didukung adanya RSI yang memang masih melanjutkan kenaikan. Ini masih di area 60 untuk RSI-nya. Ini masih cenderung naik ke atas, didukung juga volume transaksi hari ini di atas rata-rata. Nah, kalau teman-teman lihat dari garis MA di sini, ini masih cukup lagging ya untuk pergerakan ASI itu masih sesuai dengan garis MA-nya juga. Ini manut ya atau memang nurut di area garis MA 20. Selama masih di atas MA 20, ini masih cukup bagus untuk ASII ya. Untuk teman-teman yang suka investasi jangka panjang, ASI itu salah satunya. Nah, kalau teman-teman mau koleksi, ya tunggu saja area supportnya ada di area mana. Area supportnya ada di 7.125. Ini kalau menyentuh area sini, teman-teman boleh ambil ya, buy di area sini. Kalau untuk investasi bagusnya. Tapi dikasih atau tidak, ini kita belum tahu. Tentunya sesuaikan dengan nanti di market seperti apa. Tapi yang jelas ini ASI itu masih berpotensi untuk lanjut kenaikan. Nah, TP-nya di area 7.700 ini sebagai area target price-nya di area sini. Jadi cukup menarik sebenarnya pergerakan ASI juga ya, secara fundamental juga cukup bagus. Nah, ini untuk saham ASI. Berikutnya itu ada saham BBTN. Ya, BBTN hari ini juga naik sebesar 1,5%. Tutupan closingannya ada di area 1.700. Nah, ini pergerakan BBTN hari ini naik. Ini menguji area level resisten atau tes resist di area 1.710. Diambil dari mana? Diambil dari dynamic pivot-nya di area sini, yaitu di garis biru di area sini. Ini diuji. Nah, kalau ini diuji, terus kemudian tembus, sebenarnya ini akan cukup bagus ya kalau memang pergerakannya itu ini bisa nembus ya. Nah, teman-teman kita watchlist terlebih dahulu untuk saham BTN, wait and see selama dia di bawah 1.710 kita wait and see terlebih dahulu. Kalau kalau pergerakan nanti Kamis dia tembus di area 1.710, ini confirm teman-teman boleh buy ya untuk BTN. Untuk target price-nya ada di 1.740 ini untuk jangka pendek. Nah, kalau kita lihat dari garis trend line, nah ini di area bawah nih. Ini cukup bagus, menarik selama masih di atas sini di atas area trend line bawahnya, ini bergeraknya ya masih cukup bagus. Ini terkonfirmasi juga bisa lanjut naikkan ya, ini masih bisa saja peluangnya ya. Nah, ini untuk TP-nya di 1740 untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka menengahnya teman-teman bisa lihat di area sini di 1.790 untuk jangka menengahnya sampai di 1.835. Ini di area targetnya. Silakan sesuaikan saja teman-teman ya untuk area level support dan area level resistennya. Dicatat ya teman-teman kalau memang untuk BTN ini investasi atau untuk swing trading ini boleh saja. Yang penting kita belinya itu di area 1.700 ke atas ya atau 1.710 plus. Kalau memang dia bagus ya bergerak ini esok hari memungkinkan hari Kamis itu bisa ditembus ya. Ini untuk pergerakan saham BTN. Nah, kita lihat untuk BBTN hari ini transaksinya asing adanya net buy sebesar 9 miliar. Tidak terlalu tinggi memang, asing masih terus masih terus net sell dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 30 Mei. Ini masih dibuang terus. Nah, hari ini adanya tanda untuk masuk juga dari asing. Memang tidak terlalu tinggi transaksi hari ini. Nah, broker summary hari ini ada YP, ada BK, ada AK. Ini untuk broker summary hari ini sedikit netral, tapi ada akum juga dari BK. Nah, terlihat jelas BK ini masih akum. Kemudian AK juga di sini ada akum. Nah, di sini untuk BK kan tidak ada sellernya. Dan AK ini ada seller di area sini tapi tidak terlalu tinggi juga ya. Ini masih
cukup bagus ya peluangnya untuk lanjut naik sebenarnya untuk pergerakan saham BTN. Saham berikutnya kita akan bahas dari saham AMRT. Ya, AMRT ini naik hari ini sebesar 7,7%. Nah, didukung oleh sentimen dari indeks MSCI yang memang akan diterapkan di bulan Juni awal. Jadi ini sangat bagus sebenarnya untuk pergerakan hari ini. Terlihat dari volume transaksi yang cukup tinggi ini menyebabkan AMRT juga naik ya. Dan juga ada nanti dari sentimen dari dividen. Nah, tanggal 6 Juni kalau tidak salah itu ada tanggal cum date-nya. Nih bagi teman-teman yang memang suka untuk dividen ya ini AMRT salah satunya ya. Silakan perhatikan. Tapi kalau memang hanya untuk trading memanfaatkan capital gain saja ya ini boleh-boleh saja. Nah, target untuk area level resistennya jangka pendek ada di 1845 di area sini sebagai area target jangka pendek untuk AMRT. Supportnya ada di 1610 ini sebagai area support dan didukung dengan RSI yang memang naik ke atas ini cukup bagus juga. Nah, kita lihat untuk dari garis dari trennya ini ada AMRT ini bagus ya karena memang ini masih di area sini, di area dalam fraktal. Nah, selama dia dalam fraktal ini teman-teman esok hari ini untuk tradingan saja ya untuk pergerakan AMRT. Untuk area TP-nya di 1845 ini jangka pendek. Kalau dia break dari area 1845 di area sini ini bisa lanjut naik ke area 2030 sampai di 2230. Tentu saja ini kalau dia break dari area sini ya. Ini teman-teman patut waspada di area sini. Ini sebagai area TP di 1845. Kalau adanya profit taking di area sini, teman-teman siap hati-hati ya di area sini. Jadi jangan sampai kalau nanti dia belum breakout ya teman-teman masuk, ternyata ada profit taking karena memang kan biasanya tuh saat mendekati tanggal cum date ya bagi dividen itu akan naik dulu nanti setelah cum date atau ex date-nya itu akan turun atau di bawah turun. Nah, itu wajib waspada juga di area-area sini ya. Nah, untuk AMRT silakan sesuaikan saja mau trading jangka pendek atau trading untuk swing ya ini boleh saja tapi hati-hati adanya dividen trap itu saja ya. Nah, untuk pergerakan AMRT hari ini kita lihat hari ini adanya net buy dari asing sebesar 173 miliar. Ini cukup bagus AMRT. Dan untuk broker summary hari ini ada Akum dari ZP, ada BK juga di sini, ada Akum, AK juga. Namun di sini ada seller memang ya. Ini untuk trading sebenarnya untuk distribusi dari AK ini terlihat jelas ini sangat masif juga. Ini karena memang volumenya tinggi ya dari AK sendiri di sini. Dan untuk YU juga masuk, jadi tetap sesuaikan saja teman-teman dengan trading plan-nya. Nah, biasanya untuk trading jangka pendek ya ini ya so far so good lah, boleh-boleh saja untuk AMRT juga. Nah, ini untuk pergerakan AMRT. Berikutnya itu ada saham Inco. Ya, Inco hari ini juga naik ya sebesar 2,5%, tutupan closingannya ada di 8.225. Nah, pergerakan Inco juga sama, ini terdorong oleh dampak dari indeks rebalancing MSCI yang memang diterapkan di bulan Juni awal. Nah, untuk pergerakan Inco juga ini naik. Hari ini dia sempat menyentuh area ini ya, area trendline dan dia breakout. Cukup bagus sebenarnya area trendline ini di breakout. Untuk TP pertama ada di 8.275 dan TP kedua ada di 8.800. Nah, apakah memang masih sanggup masuk atau masih bisa bagus ya untuk lanjut kenaikan untuk target areanya di area sini ya, di area 8.800 ini peluangnya terbuka lebar teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman waspadai nanti adanya profit taking itu saja karena memang sudah naik tinggi juga ya. Nah, ini seperti yang terlihat jelas di sini Inco ini masih peluangnya masih terbuka lebar untuk lanjut naik. Nah, supportnya di 7.650 ini sebagai area support, teman-teman silakan catat ya untuk area supportnya. Nah, ini pergerakannya kemungkinan akan menyentuh area 8.275 di area sini. Nah, ini akan ada koreksi pasti normal wajar saja dan ini bisa melanjutkan ke 8.000. Nah, tapi kalau tidak sesuai target, dia akan turun terlebih dahulu ke area 7.550. Nah, ini kan ada sentimen bagi dividen juga sama seperti AMRT ya, akan adanya dividen trap, teman-teman harap waspada.
Untuk transaksi asing hari ini Inco adanya net buy sebesar 255 miliar. Hari ini cukup tinggi juga karena memang masih adanya rebalancing tersebut ya. Jadi ini asing juga masih mengkoleksi hari ini. Nah, untuk broker summary hari ini ada ZP, ada BK, ada YU, ada AK. Nah, terlihat jelas di sini AK ada distribusi. Jadi teman-teman harap waspada ya. Ini masih didistribusi oleh AK juga. Nah, ZP di sini adanya masuk, BK juga ada masuk juga. Memang ada seller di sini. Jadi hanya untuk trading buy saja teman-teman ya untuk saham Inco, bukan untuk trading jangka panjang. Mau swing ya boleh saja tapi tetap sesuaikan dengan trading plan untuk area support dan area level resistennya. Berikutnya itu ada saham Antam ya. Antam kita lihat pergerakan di hari ini minus sebesar 2% ya. Tutupan closingannya ada di 2510 ini sebagai area tutupan closingannya. Supportnya ada di 2460 ini sebagai area support. TP pertama ada di 2570 ini untuk jangka pendek saja. TP kedua ada di 2670. Nah, ini memungkinkan untuk saham Antam juga ini naik, tapi waspada adanya nanti tanggal 3 Juni kalau tidak salah itu tanggal kumdet juga untuk dividen dari Antam ya. Ini akan adanya profit taking itu pasti saja ya, karena memang biasanya setelah tanggal kumdet adanya dividen trap itu sangat-sangat terbuka lebar tuh seperti itu ya biasanya dari kasus-kasus dari dividen juga. Nah, ini sesuaikan saja teman-teman untuk saham Antam juga ini support-supportnya dan untuk BB-nya juga ini dari trendline. Nah, ini kita lihat dari trendline di sini. Nah, dia menyentuh area trendline atas yaitu garis biru ini di 2590 dan gagal bertahan atau gagal breakout. Nah, ini kemungkinan ini akan terkoreksi terlebih dahulu ke 2460 di area sini ya. Dan nanti akan ada pantulan atau tidak di area sini. Nah, kalau tidak ada pantulan yang memang tidak kuat, itu akan berpotensi turun kembali ke level area 2990 di area sini. Harap waspada teman-teman ya untuk saham Antam. Kalau tidak bertahan di 2460-nya. Tapi dia kalau breakout dari area 2570 itu cakep teman-teman ya. Ini bisa breakout di area sini, di area TP di area sini satu. Dan breakout di area 2670-nya ini berpotensi bisa lanjut naik lagi teman-teman ya untuk area Antamnya ini ya. Silakan sesuaikan saja yaitu trading plan-nya. Kalau memang teman-teman untuk trading ya ini sesuaikan harus masuk di area mana nih di tepatnya yaitu di area 2460 ini sebagai area supportnya. Yang penting seperti itu ya. Nah, untuk Antam hari ini kita lihat dari asing juga hari ini adanya net buy tidak terlalu tinggi tentunya hari ini. Dan untuk broker summary hari ini ada ZP, ada AK, ada YP juga. YU juga ada dan di sini terlihat jelas ada AK ini buangan di sini adanya distribusi. ZP hari ini adanya akum. Nah, terlihat jelas di sini masih ada akum dan ZP di sini memang adanya jualan juga di sini tapi memang setengahnya ya 50%. Jadi memang masih netral-netral saja sebenarnya untuk hari ini saham Antam ya. Nah, untuk pergerakannya sesuaikan saja support area level resistennya. Nah, ini untuk analisa dari saham Antam.